Dia dokter yang mumpuni. Banyak pasiennya sembuh, tapi penyakitnya tak tersembuhkan. Saat sakit, dia merenung dan sadar uang dan ketenaran tak bisa selamatkan nyawa. Berkat anugerah Tuhan, dia terima Injil di akhir zaman. Mensyukuri keselamatan Tuhan yang besar, dia aktif berkhotbah, bersaksi tentang keselamatan Tuhan di akhir zaman. Halangan keluarga, cobaan ketenaran, dan kekayaan memberinya dilema. Uang, ketenaran, atau kebenaran hidup? Apa pilihannya? Saat aku kecil, keluargaku sangat miskin. Ibuku lumpuh, terbaring, dan minum obat sepanjang tahun. Ayahku bekerja jauh bertahun-tahun. Penduduk desa merendahkan kami. Kakak laki-laki dan adik perempuanku sering dirundung. Saat usia 7 tahun, aku dikejar dan dipukuli perundung. Saking takutnya aku sakit jantung. Karena tak punya uang pengobatan, ada efek sampingnya. Jadi sejak itu kuputuskan, saat dewasa, aku mau jadi dokter untuk sembuhkan ibuku dan diriku. Dan mau dapat uang banyak agar keluargaku dapat hidup baik dan terhormat. Usai lulus sekolah kedokteran, aku ditugaskan di klinik kesehatan kota kecil. Aku tak puas bekerja di sana, jadi aku mengasah keterampilanku agar dipindah ke rumah sakit kota. Agar itu terjadi, aku ke rumah sakit besar untuk studi lagi dan belajar ilmu terapan. Sekembalinya ke klinik demi promosi, aku bekerja sangat keras. Aku bekerja hampir seharian. Setiap hari sangat lelah dan punggungku sakit. Sepulang kerja, aku hanya bisa rebah di tempat tidur. Iya. Akhirnya, aku dipindahkan ke rumah sakit spesialis di kota. 3 tahun kemudian, aku dipromosikan lagi menjadi dokter. Karena teliti dan bertanggung jawab dan kemampuanku bagus, aku populer di rumah sakit. Banyak orang datang menemuiku. Perlahan penghasilanku banyak, bisa mendanai bisnis kakakku. Mertuaku sering memujiku di depan orang lain, dan suamiku juga menyayangiku. Ini memuaskan kesombonganku. Kupikir hidupku luar biasa. Namun, semua ada harganya. Iya. Iya. Tekanan pekerjaan, jadwal kerja, dan istirahat tak teratur menyebabkan insomnia. Itu memburuk, tak ada obat manjur untuk mengobatinya. Lalu, aku kena masalah perut dan spondilosis lumbal. Tak lama aku pun punya masalah jantung. Saat mendengar anak menangis, kepalaku pusing, jantungku berdebar, tanganku gemetaran. Ya, penyakit apa ini? Pakar mendiagnosisnya sebagai penyakit jantung ventricle fibrilasi. Artinya aku tak bisa menghadapi rangsangan, sekecil apapun tak ada bukti penyembuhan sebelumnya. Hanya bisa dikontrol dengan perawatan jantung khusus. Oh, Hal tersebut begitu mengejutkanku. Tak ada harapan. Aku masih muda, tapi punya sakit tak tersembuhkan. Apa guna uang dan ketenaran? Itu tak mengurangi rasa sakitku. Kupikir aku obati orang lain setiap hari, tapi tak mampu sembuhkan diri sendiri. Aku tersiksa dan sedih. Saat tak bisa tidur malam, aku lihat plafon dan menangis diam-diam. Hidup seperti ini sulit dan melelahkan. iya. Ku merasa tak berdaya. Saat mengidap ini rasanya jalanku masih jauh dan tak tahu bagaimana. Aku akan hidup di masa depan. Apa gunanya melanjutkan hidup? Melelahkan diri demi kedagingan itu sulit. Iya, uang dan ketenaran tak akan menyelamatkan hidup. Iya. Saat aku kesakitan dan tak berdaya, keselamatan dari Tuhan Yesus datang. Usai percaya, penyakit jantung dan insomniaku
sembuh secara ajaib. Syukur kepada Tuhan. Iya, aku bersyukur Tuhan memberiku anugerah besar. Membalas kasih-Nya, aku aktif ke pertemuan dan memberitakan Injil. Pada Juli 2006, ku terima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa dan menyambut Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Iya, aku sangat senang. Dari firman Tuhan yang Maha Kuasa, aku memahami 3 tahap pekerjaan Tuhan, tujuan pengelolaan Tuhan, dan Tuhan melakukan penghakiman di akhir zaman untuk menyelamatkan kita dari dosa dan pengaruh iblis dan membawa kita masuk kerajaan Tuhan. Dari firman Tuhan, kulihat harapan diselamatkan dan memasuki kerajaan surga. Firman Tuhan yang Maha Kuasa bak makanan bagi jiwa laparku. Suatu hari, aku membaca bagian firman Tuhan yang Maha Kuasa ini. Sadarkah akan beban yang kau pikul, amanat, dan tanggung jawabmu? Di mana rasa bermisimu yang bersejarah? Bagaimana melayani sebagai tuan di masa depan? Punya rasa pertuanan kuat, bagaimana caramu? Jelaskan tentang Tuan atas segalanya. Itu sungguh penguasa atas semua makhluk segalanya di dunia. Apa rencanamu untuk tahap selanjutnya? Berapa menantikanmu jadi gembala mereka? Apa tugasmu berat? Mereka miskin, kasihan, buta, bingung, meratap di kegelapan. Di manakah jalan itu? Betapa mereka rindu terang seperti bintang jatuh, turun menghalau kuasa kegelapan yang menindas manusia. Siapa yang tahu betapa mereka rindu siang dan malam? Bahkan di hari saat cahaya melintas, mereka yang menderita ini terkurung penjara gelap tanpa harapan bebas. Kapan berhenti menangis? Yang mengerikan itu kemalangan dari roh rapuh ini tanpa istirahat. Sudah lama mereka terjebak ikatan tanpa ampun dan sejarah beku. Siapa mendengar ratapan mereka? Siapa melihat kesengsaraan mereka? Pernah terpikir olehmu betapa sedih dan cemasnya Tuhan? Bagaimana bisa Dia melihat manusia ciptaannya menderita seperti itu? Manusia adalah korban yang diracuni. Meski bertahan, siapa yang tahu bahwa manusia telah lama diracuni si jahat? Sudah lupakah kau? Kau salah satu korban-korban itu? Maukah kau berjuang demi kasih kepada Tuhan untuk menyelamatkan mereka? Tak maukah kau mencurahkan segenap tenaga untuk membalas Tuhan yang kasihi manusia seperti darah dagingnya? Amin. Amin. Firman-Nya mengilhamiku. Dia ingin kita bangkit dan kabarkan Injil-Nya ke mereka yang masih di kegelapan dan merindukan penampakan Tuhan agar dapat kembali ke rumah Tuhan, terima keselamatan, tak lagi mengalami gangguan iblis. Kasih Tuhan bagi manusia sangat besar. Saat merenungkan betapa aku beruntung dengar suara Tuhan dan menyambutnya, aku mau kabarkan Injil ke jemaat gereja asliku, memberitahu Tuhan telah kembali. Iya. Jadi, aku mengabarkan Injil sambil bekerja. Saat itu, berkat pekerjaan Roh Kudus, para pemimpin, rekan sekerja, dan beberapa umat 5 gereja denominasi asliku menerima pekerjaan baru Tuhan membuat gereja baru. Syukur kepada Tuhan. Itu luar biasa. Syukur kepada Tuhan, aku terpilih sebagai diaken untuk pimpin pekerjaan gereja. Aku melihat bimbingan Tuhan dan ini membuatku bersemangat. Kupikir, aku akan berupaya sebaik mungkin untuk melakukan pekerjaan gereja untuk membawa lebih banyak orang kembali ke rumah Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Tak ada yang lebih penting dari mengabarkan Injil dan bersaksi. Iya. Pada Maret 2007, suatu hari pengawas berkata ingin melatihku jadi pemimpin gereja. Aku agak ragu. Mengapa? Iya, Menjadi pemimpin itu baik.
Iya, Mungkin cemas, tapi kau paham lebih banyak kebenaran bertumbuh cepat. iya, itu baik. Tapi pemimpin bertanggung jawab atas pekerjaan seluruh gereja. Aku mungkin tak punya waktu bekerja dan mungkin kehilangan pekerjaanku. Artinya kerja kerasku bertahun-tahun akan sia-sia kan? Selain itu suamiku pasti akan menyulitkanku. Jadi aku tak menerima tugas tersebut. Sayang sekali. Iya, lalu aku merasa bersalah, merasa berutang kepada Tuhan. Aku berdoa, memohonnya membimbingku kenal diri. Lalu aku membaca firman Tuhan. Andai kutaruh uang di hadapanmu sekarang, memberimu kebebasan memilih, tak menghukummu atas pilihanmu, kebanyakan akan memilih uang meninggalkan kebenaran. Yang lebih baik melepas uang, pilih kebenaran dengan enggan. Yang di tengah akan mengambil keduanya. Dengan demikian, karakter aslimu akan terbuktikan. Saat memilih antara kebenaran dan apa yang setia kau ikuti, kau akan buat pilihan ini. Sikapmu akan tetap sama. Benar kan? Banyak di antaramu yang ragu antara benar dan salah kan? Dalam pertarungan antara positif negatif, hitam putih, kau pasti tahu pilihan yang kau buat antara keluarga dan Tuhan, perdamaian kekacauan, kekayaan kemiskinan, status tinggi biasa, didukung dan disisihkan, dan lainnya. Dedikasi dan upaya bertahun-tahun hanya memberiku pengabaian dan keputusasaanmu, tapi harapanku terhadapmu makin tumbuh tiap hari, karena hariku sudah disingkap di hadapan semua. Namun kau terus mencari yang gelap dan jahat, menolak melepaskan. Lalu, seperti apa kesudahanmu? Pernah kalian melihat ini dengan saksama? Jika diminta memilih kembali, apa pendirianmu? Amin. Amin. Saat merenungkan firman Tuhan, aku merasa malu. Seolah Tuhan menghakimiku langsung. Kubilang ingin puaskan Tuhan, tapi saat harus membuat pilihan, mempertahankan pekerjaan dokter, aku menolak tugasku. Ku sadar yang kuhargai bukanlah Tuhan, tapi gengsi dan status. Aku ikut dan setia kepada iblis, memberontak terhadap Tuhan. Iya. Memikirkannya aku merasa bersalah. Aku ingin buat pilihan berbeda, meninggalkan pekerjaan berkorban untuk Tuhan. Tapi aku tahu, jika berhenti dari pekerjaan, keluargaku takkan setuju. Aku masih tak mampu melepaskannya. Aku hanya bisa berdoa memohon Tuhan memimpin, membimbingku. Usai berdoa, aku ingat lagu firman Tuhan. Hidup yang paling berarti. 你是一个受造之物，理当敬拜神，追求有意义的人生，追求有意义的人生。你既是一个人，就应该为神花费，忍受一切痛苦，忍受一切痛苦。就你现在受这点苦，你应心里高兴踏实地接受，活出一个有意义的人生，像约伯一样，像彼得一样。你们这些人是追求正道，追求进取的人，你们在大红龙国家站立起来，
是被神称唯一的人，这不是最有意义的人生吗？ Saat menyanyi ada rasa menyalahkan diri di hatiku. Aku makhluk ciptaan, semua milikku dari Tuhan. Aku menikmati anugerahnya dan terima pembekalan firman hidup darinya, tapi aku tak mau membalas kasihnya. Demi pekerjaan dan masa depanku, aku tolak tugas itu. Apa aku berhati nurani? Iya. Iya. Aku ingat Ayub. Dia terkenal di timur dan kaya raya, tapi tak hargai ketenaran dan kekayaan. Dia taat pengaturan dan penataan Tuhan, bahkan saat kehilangan segalanya, teguh dalam kesaksian mempermalukan iblis. Benar. Dan Petrus, saat dengar panggilan Tuhan Yesus, dia tinggalkan semua dan ikut. Dia kabarkan Injil Tuhan Yesus, bersaksi di mana-mana, mengejar untuk mengasihi dan puaskan Tuhan, akhirnya disempurnakan Tuhan. Iya. Kupikir, aku harus meniru mereka, menerima tugas, melepaskan kepentingan sendiri, dan tak memikirkan prospek masa depanku. Setelah merenung, aku berdoa, memohon Tuhan beri keyakinan, kekuatan, dan membuka jalan. Lalu, karena kebisingan pasien rawat inap, aku mengalami serangan jantung. Ku ambil kesempatan ini untuk cuti selama setengah tahun dan mulai memenuhi tugasku sepenuh waktu. Syukur kepada Tuhan. Jika sungguh mengandalkan Tuhan, Dia akan membuka jalan. Iya. Namun, cuti setengah tahunku berlalu cepat. Kepala rumah sakit memanggilku lagi. Saat itu penginjilan di gereja cukup sibuk, jadi kuputuskan bekerja lagi tahun depan. 2 bulan kemudian, rumah sakit terus mendesakku kembali atau pekerjaanku tak terjamin. Suamiku juga mulai mendesakku. Oh. Di titik ini, aku agak cemas. Aku harus apa? Jika tak bekerja, aku dipecat di akhir tahun. Jika itu terjadi, kerja kerasku akan sia-sia, kan? Jika aku bekerja, waktu bertugasku akan terbatas. Jika tak mampu bertugas sungguh-sungguh, pekerjaan gereja terpengaruh. Dengan ini, aku tak mau kembali. Suamiku tak bisa membujuk lagi. Dia menelepon kakakku dan istrinya untuk membujukku. Kakakku bilang, tahan dia di rumah, jangan biarkan keluar. Jika tak bisa mengontrolnya, patahkan kakinya. Meskipun lumpuh, asal di rumah, dia bisa bekerja. Tanpa pekerjaannya, kita kehilangan semua. Saat mendengarnya, hatiku hancur. Kupikir, karena aku percaya dan menempuh jalan benar, ini perlakuan kalian. Dulu saat sukses di pekerjaan, kalian menikmati kesuksesanku, menyambutku dengan senyum. Saat tak memperoleh apapun dari kepercayaanku, kalian menghalangiku, mengatakan hal yang tak pantas. Makin kupikir, aku makin kesal. Pasti menyakitkan hatimu. Aku merasakan ketidakpedulian kasih sayang manusia. Iya. Iya. Namun kemudian kupikir, apa yang akan kulakukan kalau aku dipecat? Aku berdoa dalam hati. Dan kemudian aku teringat satu bagian firman Tuhan. Tuhan berfirman, kehendakku telah dinyatakan, jangan abaikan. Pusatkan perhatianmu pada kehendakku. Dan singkirkan lainnya untuk ikut dengan segenap hati. Aku akan selalu menjagamu. Jangan takut terkekang suami atau istrimu. Kau harus biarkan kehendakku dilakukan. Amin. Amin. Firman Tuhan memberi kekuatan. Ya, Tuhan itu Sang Pencipta, berdaulat atas segalanya. Dipecat dari rumah sakit atau tidak, itu terserah pengaturan Tuhan yang berdaulat. Aku percaya Tuhan pasti membuka jalan bagiku. Iya. Aku tak boleh dikendalikan suamiku. Bagaimanapun aku dianiaya, aku mau teguh memuaskan Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Saat punya firman Tuhan, kita punya kekuatan. Iya. Kurenungkan kasih dan ketidakegoisannya dan menjadi lebih terlecut.
Tuhan berfirman, Tuhan bersusah payah demi kelangsungan manusia. Tapi manusia tak bersumbangsi demi terang ataupun kebenaran. Meski manusia berupaya, itu tak sanggup menahan hantaman, karena itu demi diri sendiri, bukan orang lain. Manusia selalu egois. Sedangkan Tuhan tak pernah mementingkan diri. Iya. Iya, Manusia rusak selalu egois, tapi Tuhan tak egois. Setiap bekerja yang Dia lakukan hanyalah demi hidup manusia. Dan semua itu untuk membantu kita memahami kebenaran dan menuntun kita ke jalan yang benar dalam hidup, agar kita dapat diselamatkan olehnya. Seberapapun yang Tuhan lakukan, Dia tak pernah meminta apapun. Dia melakukan semua tanpa menonjolkan diri. Sebaliknya, kulakukan semua untuk diriku demi keuntunganku. Bertugas dan menangani pekerjaan gereja dengan baik, itu tanggung jawab kewajibanku. Tapi aku takut jika pekerjaan hilang, ketenaran, kekayaan, keharmonisan keluargaku hilang. Jadi aku menolaknya. Aku egois, hina, tak punya kemanusiaan. Tanpa disingkap lingkungan, sulit kenal diri sendiri. Iya. benar. Selain itu, lewat penganiayaan keluargaku, aku memahami emosi di antara orang-orang. Dulu aku diperlakukan baik karena pekerjaanku bagus. Aku bisa membantu mereka, membuat mereka tampak baik, jadi aku disambut dengan senyuman. Kini aku memberitakan Injil, terancam kehilangan pekerjaan, tak ada untungnya bagi mereka, maka aku dianiaya dan dibatasi. Adakah kasih di antara orang-orang? Hanya transaksi dan pertukaran. Iya, Kasih keluarga atas dasar kepentingan juga. Mereka memaksaku mengejar uang, ketenaran, kesenangan daging. iya, Bagiku ini bukan kasih. Ini merugikan, menghancurkanku. benar. Setelah paham, aku tak mau lagi layani iblis. Aku ingin bertugas dengan baik dan membalas kasih Tuhan. Iya. Iya, Tiba-tiba, suamiku melarangku tinggalkan rumah. Bahkan mengancamku, jika kau tak mau bekerja, aku tak akan mengizinkanmu percaya Tuhan. Orang percaya tak boleh ke rumah. Dia akan bersikap kasar jika aku kehilangan pekerjaan. iya, Setelah dengar itu, kupikir, jika itu tak kupenuhi, dia akan mengurungku. Aku tak bisa hidup bergereja memenuhi tugas. Jadi aku harus berjanji kembali bekerja. Kepala rumah sakit takut aku kena serangan jantung lagi. Jadi aku dipindah ke rawat jalan rumah sakit umum. kau pasti lebih sibuk. Iya, bahkan saat ada pekerjaan aku harus di kantor. Aku tak bisa bertugas seperti itu. Iya, Setiap hari aku duduk sendiri di kantor dengan gelisah. Aku memikirkan pekerjaan gereja dan aku tertahan di sana. Pekerjaan gereja terhambat, saudara-saudariku akan menderita. Aku merasa sangat bersalah. Aku bilang ingin bertugas dengan baik untuk memuaskan Tuhan, tapi begitu suamiku menghalangiku, aku menyerah. Apakah aku setia dan taat kepada Tuhan? Makin kupikir, makin aku sedih sampai air mataku mengalir. Saat itu, aku berdoa, Tuhan, aku ingin lakukan tugas dan mengorbankan diri untukmu, tapi aku terkekang suami dan lingkunganku. Kumohon berilah aku keyakinan dan kekuatan. Usai berdoa, aku membaca sebagian firman. Jika orang punya pemahaman tentang watak Tuhan, jika mampu paham watak Tuhan itu nyata, watak Tuhan itu kudus dan benar, dan jika mampu sepenuhnya memuji kekudusan dan kebenaran Tuhan, mereka akan sungguh mengenal Tuhan dan mendapat kebenaran. Hanya yang kenal Tuhanlah yang hidup dalam terang. Efek langsung kenal Tuhan adalah mampu, sungguh mengasihi, dan menaati Tuhan. Di diri orang yang paham kebenaran dan mendapat kebenaran, ada perubahan dalam pandangan dunia dan hidup mereka, diikuti perubahan nyata dalam watak hidup mereka. Saat orang punya tujuan hidup benar, mampu mengejar kebenaran, tunduk kepada Tuhan, dan hidup sesuai firman-Nya,
Saat jiwa terdalam damai dan diterangi, saat hati bebas dari kegelapan, dan saat mampu bebas dan tak terkekang di hadiratnya, baru setelahnya mereka akan jalani kehidupan sejati, punya kebenaran dan kemanusiaan. Iya. Selain itu, semua kebenaran yang kau peroleh dan pahami berasal dari firman Tuhan dan dari Tuhan itu sendiri. Hanya mendapat perkenanan Tuhan yang Maha Tinggi, penguasa segala ciptaan, dan Dia berkata bahwa engkau adalah makhluk ciptaan yang memenuhi syarat yang hidup dalam keserupaan manusia, barulah hidupmu akan menjadi yang paling berarti dari semuanya. Memiliki perkenanan Tuhan artinya mendapat kebenaran, dan engkau adalah seseorang yang memiliki kebenaran dan kemanusiaan. Amin. 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 Setelah merenungkan firman-Nya, aku paham. Dalam hidup, hanya mengejar kebenaran mengenal Tuhan, mendapat perkenanannya yang dianggap sebagai hal mulia. Hanya ini kehidupan nyata dan ini yang harus kupilih. Iya. Aku ingin belajar ilmu kedokteran demi ketenaran dan kekayaan duniawi. Setelah sukses, aku dihargai pemimpin dan kolegaku dan dihormati kerabat dan temanku. Tapi apa gunanya memiliki itu? Seberapapun ketenaran dan kekayaanku, itu tak dapat mengisi kekosongan jiwaku. Tubuhku justru lelah dan sakit. Hidupku tetap tak bermakna dan sengsara, tak merasakan sukacita. Iya, Iya. benar. Jika tak paham kebenaran, kita tak tahu makna dan nilai hidup. Seindah apapun tampaknya, hanya kita yang tahu rasa sakit di hati kita. Iya. Iya, benar. Aku ingat setelah menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman, dengan makan dan minum firman Tuhan, hidup bergereja, bertugas, tanpa sadar, ku mulai paham kebenaran. Aku tahu cara berperilaku dan menyembah Tuhan, serta cara bebas dari watak rusak dan hidup dalam kemanusiaan normal. Ini membuatku merasa tenang dan bebas. Aku paham manusia itu makhluk ciptaan. Hanya dengan hidup di hadiratnya dan paham kebenaran, orang bisa damai dan bahagia. Jika tidak, hidup selalu kosong dan menderita. Iya, Iya. benar. Di titik ini aku paham. Tuhan mengizinkan penganiayaan dari keluargaku. Lewat ini aku dipaksa ke hadapan Tuhan untuk mengandalkannya, mencari kebenaran yang membuatku paham rasa sakit hidup dikuasai iblis dan membuatku memilih ikut Tuhan dan mengejar kebenaran. Iya. Begitu paham maksud baik Tuhan, hatiku jadi cerah. Aku bebas dari kendali keluarga, meninggalkan rumah sakit, dan sepenuhnya bertugas di gereja. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Suatu hari Desember 2007, saat pulang dari tugasku, suamiku marah. Katanya, rumah sakit telepon dan bilang jika kau tak bekerja, kau akan dipecat. Kembalilah bekerja sekarang. Jika tak bekerja, kau akan kehilangan pensiun dan tunjanganmu. Aku agak terganggu saat mendengarnya. Kupikir, benar, sejak kecil aku bermimpi menjadi dokter ahli dan terkenal. Setelah berjuang keras, aku tenar dan kaya. Jika menyerah, aku tak punya apa-apa lagi. Pemikiran ini membuatku bingung. Oh, Jadi aku berdoa dalam hati. Tuhan, kupikir aku telah melepas gengsi dan status. Namun saat harus melepas pekerjaanku, aku masih sedih. Bimbinglah aku memahami kebenaran dan tak dikendalikan oleh ini. Usai berdoa, aku membaca firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, iblis menggunakan ketenaran dan keuntungan untuk mengendalikan pikiran manusia, sampai satu-satunya yang orang pikirkan adalah ketenaran dan keuntungan. Mereka berjuang demi ketenaran dan keuntungan, menderita kesukaran demi ketenaran dan keuntungan, menanggung penghinaan demi ketenaran dan keuntungan, mengorbankan semua yang mereka miliki demi ketenaran dan keuntungan,
dan mereka akan melakukan penilaian atau mengambil keputusan demi ketenaran dan keuntungan. Dengan cara ini, iblis mengikat orang dengan belenggu yang tak kasat mata, dan mereka tidak punya kekuatan ataupun keberanian untuk membuang belenggu tersebut. Mereka tanpa sadar menanggung belenggu ini dan berjalan maju dengan susah payah. Demi ketenaran dan keuntungan ini, umat manusia menjauhi Tuhan dan mengkhianati Dia dan menjadi semakin jahat. Jadi, dengan cara inilah, generasi demi generasi dihancurkan di tengah ketenaran dan keuntungan iblis. Sekarang, melihat tindakan iblis, bukankah motif jahat iblis benar-benar menjijikkan? Mungkin hari ini, engkau semua masih belum dapat memahami motif jahat iblis, karena engkau semua berpikir orang tidak dapat hidup tanpa ketenaran dan keuntungan. Engkau berpikir, jika orang meninggalkan ketenaran dan keuntungan, mereka tidak akan mampu lagi melihat jalan di depan, tidak mampu lagi melihat tujuan mereka, bahwa masa depan mereka akan menjadi gelap, redup, dan suram. Namun, perlahan-lahan, engkau semua suatu hari nanti akan menyadari bahwa ketenaran dan keuntungan adalah belenggu mengerikan yang iblis gunakan untuk mengikat manusia. Ketika hari itu tiba, engkau akan sepenuhnya menentang kendali iblis dan sepenuhnya menentang belenggu yang iblis gunakan untuk mengikatmu. Ketika saatnya tiba di mana engkau ingin membuang semua hal yang telah iblis tanamkan dalam dirimu, engkau kemudian akan memutuskan dirimu sepenuhnya dari iblis, dan engkau akan dengan sungguh-sungguh membenci semua yang telah iblis bawa kepadamu. Baru setelah itulah, umat manusia akan memiliki kasih dan kerinduan yang nyata kepada Tuhan. Amin. Amin. Setelah membacanya, barulah aku sadar betapa dalamnya iblis menyiksaku. Ketenaran keuntungan jadi hidupku dan jadi penghalangku menerapkan kebenaran. Sejak kecil, aku diajari lebih menonjol dari orang lain dan membawa kehormatan bagi leluhur. Kupikir ketenaran dan keuntungan membuat hidupku bermakna dan berharga. Ketenaran, keuntungan, dan status kuanggap positif, dan satu-satunya tujuan yang harus kukejar. Aku pun fokus mengejar ketenaran dan keuntungan. Akhirnya aku hanya menyiksa diri sampai kelelahan. Gengsi dan status hanya tipuan iblis untuk merusak dan menelan manusia. Iya. Iya. Aku ingat kolegaku yang meninggal dalam pengejaran akan ketenaran dan kekayaan. Dia direktur rawat jalan, mengabdikan diri untuk bekerja keras. Dia selalu pulang larut, ingin tinggal untuk merawat pasien dan dapat uang lebih banyak. Akhirnya, dia punya ketenaran dan uang, tapi suatu malam dia pulang larut. Dia berjalan kelelahan lalu sebuah mobil menabraknya dan dia tiada. Oh iya. Ada kolega lain yang jadi kepala perawat di usia muda. Bagi orang lain, masa depannya tak terbatas. Tapi dia terlalu sibuk bekerja. Saat pulang, dia mengobrol dengan koleganya, perhatiannya teralihkan saat melintasi rel. Lalu tewas ditabrak kereta api saat baru berusia 20-an. Oh iya. Saat ingat pengalaman mereka, aku gemetar ketakutan. Mereka juga dihormati dan dihargai orang-orang di rumah sakit. Namun tanpa pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, apa gunanya? Iya. Iya. Gengsi dan status itu sarana iblis untuk merusak dan mencelakakan. Semua itu perangkap iblis untuk mencobai orang agar mengejar ketenaran dan kekayaan, sehingga jauh dari Tuhan dan keselamatan. Iya, itu benar. Gengsi dan status itu belenggu iblis atas manusia. Selama masih hidup, kau akan berjuang mengejarnya setiap hari. Iya. Ini menyakitkan. Iya. Iya, benar. Tanpa keselamatannya, tak ada yang lolos dari gangguan iblis. Iya. Iya.
Aku dibelenggu, dikontrol gengsi dan status, sehingga tak bisa memilih antara pekerjaan dan tugas. Sayang sekali. Pekerjaan Tuhan di akhir zaman itu kesempatan sekali seumur hidup. Ku telah terima jalan benar berkat anugerah Tuhan, tapi tak hargai kesempatan beroleh kebenaran. Jika melewatkannya, aku menghancurkan diri sendiri. Ini bodoh, kan? Iya. Aku ingat firman Tuhan. Sebagai orang normal yang berupaya mengasihi Tuhan, masuk kerajaan, untuk menjadi umat Tuhan itu masa depan sejatimu, kehidupan paling berharga dan bermakna, kau yang paling diberkati. Mengapa demikian? Sebab mereka yang tak percaya Tuhan hidup untuk daging dan iblis. Tapi kau hidup untuk Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Itu sebabnya kukatakan hidupmu itu paling bermakna. Amin. Firman Tuhan memberiku jalan penerapan. Kini memenuhi tugas makhluk ciptaan di gereja adalah jalan hidup yang benar, hidup paling bermakna. Iya. Aku pernah dirusak dan ditipu iblis hidup berdasarkan falsafah iblis. Aku mengejar ketenaran dan kekayaan, mengalami penipuan dan gangguan iblis. Firman Tuhan menunjukkan akibat dan esensi mengejar ketenaran dan status. Membuatku paham ini cara iblis merusak dan menelan manusia. Iya. Kini, pekerjaan Tuhan di akhir zaman hampir usai. Rencana pengelolaan Tuhan segera usai, bencana besar dimulai. Kita hanya bisa selamat dengan mengejar kebenaran. Jika tak kejar kebenaran dan memakai waktu singkat ini kejar ketenaran dan kekayaan, aku tak akan dapat kebenaran dan hidup pemberian Tuhan takkan diselamatkan Tuhan. Kepercayaanku akan sia-sia dan aku akan seumur hidup menyesalinya. Iya. Seperti kata Tuhan Yesus, apa untungnya mampu meraih seluruh dunia tapi kehilangan jiwa? Atau apa yang bisa diberi orang sebagai ganti jiwa? Iya. Aku tahu, aku harus menghargai kesempatan ini. Aku tak boleh lagi sibuk demi daging. Selama masa pekerjaan penyelamatan Tuhan ini, aku harus mengejar kebenaran, bertugas sebagai makhluk ciptaan. Inilah cara hidup paling berharga dan bermakna. Benar sekali. Jadi kuputuskan berhenti kerja dan mulai melaksanakan tugas sepenuh waktu. Syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan. Saat mengatakan keputusanku ke suamiku, dia berkata lemah. Beberapa tahun terakhir aku berupaya kau bekerja mempertahankan pekerjaan ini. Aku ingin kau dapat lebih banyak uang agar hidup kita lebih baik. Namun di hatimu hanya ada Tuhanmu. Aku tak bisa mengendalikanmu. Terserah kau. Syukur kepada Tuhan. Lalu aku ke rumah sakit untuk mengurus pengunduran diri. Kepala rumah sakit berusaha mencegahku. Bilang, dokter itu pekerjaan aman dan rumah sakit takkan tutup. Kini sulit mendapat pekerjaan di rumah sakit. Selain itu, kau staf penting di sini dan bermasa depan cerah. Gaji sedang naik dan akan ada bermacam tunjangan baru. Pikirkanlah baik-baik. Iya, ini ujian. Iya. Aku tahu ini pencobaan iblis. Iblis memakainya untuk memikatku, menjauhi Tuhan, membuatku mengkhianatinya. Iya. Aku takkan tertipu muslihatnya. Kunyatakan sikapku ke kepala rumah sakit. Dia hanya bisa mengurus prosedur pengunduran diriku. Syukur kepada Tuhan. Setelah melepas pekerjaan dan kembali bertugas, aku merasakan kelegaan mendalam. Aku tak lagi terikat dan dikendalikan pekerjaan. Punya lebih banyak waktu untuk firman Tuhan dan bertugas. Syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan membebaskanku dari belenggu ketenaran dan status. Memberiku arah benar dalam hidup. Syukur kepada Tuhan.